Hai, para pejuang mahasiswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga Anda bisa terus belajar untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Bagi Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, yang sedang menonton video saya kali ini, jangan hanya nonton saja. Harusnya bagaimana, Sir? Harusnya Anda sediakan kertas, Anda tulis soalnya, Anda analisis soal yang sudah saya tulis di papan dengan bolpen yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga cara saya menganalisis bisa Anda rekam di otak Anda. Besok ketika Anda bertemu dengan pola seperti ini, Anda lebih mudah dalam belajar. Kalau Anda masih bingung, Sir, saya harus belajar dari mana? Ini sudah levelnya sudah level advance, Sir. Sedangkan saya masih levelnya basic. Karena faktor saya sekarang dipaksa perusahaan untuk sekolah lagi. Biasanya kasusnya seperti ini. Saya dipaksa perusahaan untuk sekolah lagi. Sedangkan kemampuan bahasa Inggris saya itu masih minim, Sir, masih basic, Sir. Terus saya harus bagaimana? Lah, saran saya Anda bisa mencari guru, mencari buku untuk mengupgrade ilmu Anda sehingga Anda lebih mudah untuk belajar. Dan video-video saya Anda bisa tonton semuanya. Dari video ini Anda bisa buka channel saya. Di situ banyak video-video yang sudah saya share. 2 hari atau 3 hari sekali saya akan share terus ilmu-ilmu yang saya sudah juga kerjakan sebelum saya ajarkan kepada Anda. Atau Anda bisa gabung dengan kelas online saya. Di situ banyak sekali video saya, ada video pembelajarannya, materinya. Anda bisa download latihannya dan penjelasan saya untuk latihan ini. Anda bisa gabung di kelas online saya. Atau kalau Anda bisa juga belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini ada 28 bab untuk mengupgrade kemampuan Anda dari level basic ke advance dulu dah. Yang penting jangan muluk-muluk. Jadi dari basic Anda bahasa Inggrisnya masih minim ke level advance. Kalau sudah level advance, Anda bisa bebas dalam belajar. Masih minim kosakata, Anda bisa pesan vocabulary TOEFL dari nol. Ini kedua buku ini bestseller semuanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah ludes. Tinggal beberapa saja. Ini hari ini saat saya rekaman video ini, saya sudah pesan lagi. DVD-nya habis ludes. Kenapa? Karena ya memang yang ingin tes TOEFL itu banyak karena dipaksa oleh perusahaan, dipaksa oleh kantornya untuk sekolah lagi. Sedangkan Anda sudah lama tidak buka bahasa Inggris. Tapi di situ tesnya ada 2. Yang pertama adalah tes potensi akademik, yang kedua TOEFL. Anda nggak bisa menghindari TOEFL ini. Anda pengen dapat beasiswa atau bias sendiri, ternyata di situ ada tes TOEFL-nya. Maka dari itu Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya, atau Anda bisa gabung di kelas online saya. Di situ ada ratusan video sudah saya upload. Anda bisa akses belajar dari bab pertama sampai bab terakhir. Anda latihan contoh soalnya, Anda kerjakan dulu, terus Anda kerjakan latihan-latihannya. Atau Anda bisa beli buku konsep belajar TOEFL dari nol sama vocabulary TOEFL dari nol. Ini adalah solusi bagi Anda yang kebetulan tidak mau tes TOEFL, tapi karena faktor terpaksa harus tes, mau nggak mau harus tes TOEFL. Ini adalah solusi buat Anda. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Soal nomor 79 sampai 82. Video sebelumnya saya sudah bahas 75 sampai 78. Sekarang kita bahas 79 sampai 82. Anda nggak ngerti artinya, sebenarnya di sini bisa untuk structure and written expression. Yang penting Anda tahu polanya. Oke, kemudian soal nomor 79. Ozone is formed when ultraviolet radiation from the sun bla 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 molecules into
into highly reactive oxygen atoms. Oke. Di sini yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Oke. Di sini ozone ini adalah sebagai subjeknya, is formed dibentuk, ini adalah verbnya dalam bentuk kalimat pasif. Nah, di sini by-nya dihilangkan. Jadi untuk menghilangkan pelaku biasanya menggunakan kalimat pasif. When ultraviolet radiation from sun. Lah, di sini ada when, ini adalah time clause. Nah, Anda bisa time clause kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini ada di bab 28. Levelnya sudah ke complex sentence. Tapi sebelum Anda belajar complex sentence yang rumit itu, Anda harus belajar simple sentence dari bab 1 dulu. Anda pelajari metode bagaimana cara menguasai tenses, 16 tenses 15 menit dengan menggunakan metode kuantum cerdas di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini metode. Jadi buku ini tidak hanya buku ditulis terus diajarkan, tidak. Ada metodenya. Jadi ada urut-urutan kerja yang sudah terbukti berhasil yang saya mau share kepada Anda di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu. Nah, di sini when ini adalah time clause, berarti di sini adalah apa? Adverbial clause. Nah, ini levelnya sudah sapu hitam kalau karate ya. Oke, ultraviolet radiation from the sun ini adalah subjek. From the sun ini adalah preposition plus noun, jadinya apa? Adverb. Subjeknya adalah ultraviolet radiation. Ini berarti yang dibutuhkan adalah verb untuk anak kalimat. Nah, yang verb yang mana, sir? Oke, kalau kita lihat oksigen breaks up, ini salah. Kenapa? Karena di sini oksigen ini adalah subjek. Nanti double subjek. Di sini sudah ada subjeknya adalah ultraviolet radiation. Itu adalah subjek, makanya salah. Oksigen is broken up ini juga salah karena apa? Di sini ada subjeknya lagi. Nah, yang benar yang mana, sir? Yang benar jawabannya breaks up oksigen. Ini adalah yang C. Kenapa? Breaks ini adalah verbnya. Kalau to break ini salah karena ada to-nya. Jadi kalau ada double verb itu harus dipisah dengan to. Contoh, I want to learn. Nah, ini ada verb, di sini ada verb, maka harus dipisah to. Tapi di sini tidak ada verbnya, berarti tidak boleh dikasih to. Langsung verbnya breaks up oksigen. Mudah bukan? Kalau Anda paham dengan penjelasan saya, jangan takut untuk komen paham sir di bawah. Paham sir. Kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, Anda bisa komen di bawah apa yang Anda rasakan setelah belajar dengan saya di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Tujuan kita, saya pengen mengajar Anda dengan sebaik mungkin, dan Anda jangan hanya pasif, hanya nonton saja. Anda juga sediakan kertas, Anda sediakan pulpen dengan warna yang berbeda, Anda juga tulis, ada analisis seperti yang saya lakukan. Terus kemudian Anda komen di bawah supaya banyak yang termotivasi untuk belajar. Anda juga bisa share di teman-teman Anda yang kebetulan sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, sehingga semuanya bisa belajar, semuanya bisa bermanfaat, dan Anda bisa mencapai cita-cita yang Anda cita-citakan. Oke, kemudian yang soal nomor 80 ini sebenarnya sangat mudah kalau tahu ilmunya. The stochastic movement, Anda nggak ngerti artinya pun Anda bisa mengerjakan ketika Anda tahu polanya. Nah, khusus untuk di structure and written expression, Anda nggak ngerti artinya, ngerti polanya bisa mengerjakan. Tapi di listening, di reading, ya Anda harus minimal 40-80% Anda ngerti artinya, sehingga tebakan Anda tepat. Kalau di structure and written expression, Anda cukup ngerti 10-20%, artinya bisa mengerjakan dengan tepat.
Oke, di sini the surrealistic movement ini adalah sebagai sebagai apa? Subject. Ada in, ini ada preposition ketemu dengan noun, berarti di sini adalah sebagai adverb. Ada in lagi, ini berarti adalah sebagai adverb. Jadi adverbnya ada dua. Placed ini adalah sebagai verbnya. Nah, pertanyaannya, ini kalau sudah ada place, ada verbnya, bla bla bla, ini apa nih? Oke. Dan sedangkan di sini, di setelah bla 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 ini is pictured, digambarkan atau dilukiskan, ini adalah verb. Berarti di sini harus butuhnya apa? Objek plus subjek. Objek plus konektor ya. Plus konektor plus subjek. Kenapa? Karena di sini ada verbnya lagi nih. Oke. Jawabannya yang benar yang mana, Sir? Jawabannya yang benar yang D. Nah, place an emphasis ini adalah objek. Emphasis ini harus diikuti dengan on. Ini diikuti dengan konektor yang kebetulan dia juga sebagai subjek. Jadi dia double. What itu bisa jadi konektor, juga bisa sebagai subjek as thing atau benda. Nah, jawaban yang C salah benar. Ini salah. Kenapa salah? Emphasize kalau ini adalah verb. Berarti salah. Kalau jawabannya yang A ini juga salah. To emphasize it. Lah, nggak nyambung dengan ini. To emphasize it, it-nya ini bukan subjek nanti. Ini adalah objek. And emphasize on it. Nah, ini kalimatnya rancu. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah objek, konektor, subjek. Ini salah juga. Ini adalah penjelasan nomor 80. Semoga ini bisa membantu Anda dalam mencoba untuk menganalisis. Kemudian yang nomor 81. Jika Anda paham, Anda komen di bawah. Paham, Sir. Paham, Sir. Jika Anda kebetulan sudah lolos setelah nonton video-video saya, Anda juga kasih testimoni di bawah supaya testimoni Anda bisa menstimulus teman-teman yang lain, atau testimoni Anda bisa mendongkrak atau meningkatkan adrenalin teman-teman yang lagi berjuang juga untuk mencapai skor TOEFL yang dicita-citakan. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor 81. The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. 1 minute bla 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 gone with the wind. Nah, gone with the wind ini adalah dia sebagai subjek. Dia gone with the wind ini adalah ini sebagai judul apa? Judul film. Lah, pertanyaannya nomor 81 ini contoh soal tentang apa, Sir? Oke. Nomor 81 ini adalah contoh soal the comparison of adjective. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di buku hijau ini sudah saya jelaskan lengkap. Aturannya bagaimana menggunakan ER, menggunakan more, menggunakan komparatif, superlatif, atau positif degree sudah saya jelaskan lengkap. Maka Anda bisa pesan sekarang juga, tapi mohon maaf kalau memang stoknya habis, Anda harus nunggu, harus antri, karena ini baru pesan. Oke. Jawabannya yang benar yang mana, Sir? Kalau yang ini adalah the comparison of adjective, berarti
kemungkinan jawabannya adalah yang C sama yang D. Nah, 1 minute. Ini jawabannya yang benar yang mana nih? Jawabannya yang benar yang D. Longer than. Nah, ingat is ini harus ditulis apabila isinya adalah verb, harus ditulis apabila is ini berada di depan subjek, wajib ditulis. Ya. Nah, ini babnya di samping the combination of adjective, ini juga babnya adalah inversion. Okay. Longer than is. Tapi is apabila berada di akhir, setelah win di sini ada is, maka bisa ditulis, bisa di is longer than is gone with the wind. Jawabannya yang benar adalah yang D. Soal terakhir yang nomor 82. Semoga ini bisa membantu Anda dalam menganalisis. Oke. In bla 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 several vertical aligned honey comes with bla bla bla. Ini apa jawabannya ini? Oke, yang perlu Anda catat di sini ada in. Ini adalah preposition preposition berada di depan, berarti nanti biasanya prosesnya diinversi. Nah, ini kalau berada di depan berarti prosesnya diinversi. Preposition diikuti mesti dengan noun. Nah, berarti di sini apa? The honey bee hive. Honey bee hive. Honey bee hive. Honey bee hive. Nah, pertanyaannya adalah ini kan in diikuti preposition diikuti noun, berarti ini adalah adverb. Ini preposition di depan, ini berarti adverb. Adverb berada di depan, maka harus diinversi. Inversi apa? Proses pembalikan di mana verbnya lebih dulu daripada subjek. Di sini jawabannya yang mana? Yang benar, Sir? Jawabannya yang B. Loh, kenapa yang B? Karena di sini ini subjeknya bukan a honey bee hive, tapi subjeknya adalah several vertical aligned honeycombs. Ini subjeknya, several aligned honeycombs. Ini adalah subjek. Dan di sini sudah mengalami inversi. Karena di sini honeycombs ini jamak, maka di sini harus pakai are. Kalau di sini singular harus pakai is, tapi jamak maka harus pakai are. Nah, kalau yang C salah. Yang D juga salah. Kenapa? Karena ini sebenarnya prosesnya disebut dengan proses inversi. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab nomor 27 tentang inversion. Materi yang baru menurut saya. Di situ perlu Bapak Ibu ketahui, di situ sudah saya kelompokkan ada 15 pola inversi yang sering keluar, yang kemungkinan besar keluar di soal TOEFL. Anda harus pelajari di chapter 27. Semoga video ini bisa membantu Anda dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL, sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir Anda. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.